Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu dengan mengklik video ini. Bertemu lagi dengan saya dengan topik atau masih dalam ranah materi daring part 3. Kali ini di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membangun jaringan komputer peer-to-peer. Pada video sebelumnya saya sempat menyentil sedikit, sempat menyebut kata peer-to-peer. Nah, kali ini saya akan menjelaskan, memberikan penjelasan dengan video singkat bagaimana cara membangun jaringan komputer peer-to-peer. Nah, sebelum kita melakukan prakteknya, saya akan sedikit menjelaskan apa sih jaringan komputer peer-to-peer itu. Nah, jaringan komputer peer-to-peer itu merupakan jaringan komputer yang hanya menghubungkan dua komputer ketika kedua komputer bisa menjadi server maupun klien. Jadi tidak ada perbedaan antara klien dan server. Nah, pada jaringan komputer peer-to-peer ini kita bisa menentukan mana yang menjadi server, mana yang menjadi klien. Tentunya untuk menentukannya itu kita membutuhkan PC lebih dari 2. Oke, kita langsung saja. Apa sih yang kita perlukan pada saat kita membangun atau menggunakan jaringan komputer peer-to-peer ini? Yang pertama tentunya kita harus menyediakan minimal 2 PC atau laptop untuk saling tukar data atau sharing. Yang kedua yaitu komputer yang kita gunakan dipastikan sudah terinstall untuk kabel LAN atau UTP. Yang terakhir yaitu kabel LAN itu sendiri. Nah, pada jaringan komputer peer-to-peer ini kita lebih menggunakan sistem kabel cross karena saya sudah menjelaskan pada video materi daring part 1. Saya sudah menjelaskan di situ fungsi dari kabel cross itu apa. Jadi jika yang belum melihat atau masih kurang mengingat, bisa mengecek kembali video yang saya sudah upload pada beberapa hari yang lalu itu. Nah, itu saja ya yang penting kita sediakan, yaitu PC 2 minimal 2 PC yang kita bisa tentukan sendiri mana yang jadi server, mana yang menjadi klien. Terus kabel UTP ya, yang sudah disusun menjadi kabel jaringan UTP cross. Oke, langsung saja. Di sini saya merekam ini pakai PC. Saya merekam maksud saya saya mempraktekannya ini menggunakan PC dan menggunakan laptop. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita menyaring data, terlebih dahulu kita harus kita harus menentukan dulu IP address masing-masing komputer atau PC. Nah, di sini saya mau setting dulu dengan cara gampang, seperti cara kita menyeting
IP address yang sebelumnya pada video sebelumnya dengan cara kita bisa mengklik menekan pada keyboard bentuk Windows dengan cara kontrol panel, terus kita masuk ke network and internet, terus kita masuk ke network and sharing center, dan kita menuju ke Ethernet. Karena kita menggunakan kabel LAN, maka kita menyeting IP address-nya di Ethernet. Kemarin kan di WiFi, pakai WiFi. Jadi Ethernet. Oke, itu cara pertama untuk membuka settingan IP address. Cara kedua yaitu saya mengingatkan kembali dengan cara kita mengklik kanan di sini pada jaringan ini, klik kanan di sudut sini, terus open network and sharing center, terus Ethernet. Karena kita mau menggunakan kabel LAN, maka kita masuknya di internet. Kemarin kan di WiFi ya, ini di internet karena kabel LAN. Terus kita masuk ke network and sharing center. Nah, setelah itu kita klik saja si Ethernet ini, nanti akan muncul seperti ini. Kita langsung klik saja properties. Mirip sekali dengan kita menyeting IP address pada materi daring part 2 ya. Nah, kita menuju ke Internet Protocol version 4, terus properties. Nah, di sini saya sudah menentukan IP address yang saya akan gunakan sebagai PC yang menjadi PC yang menjadi server itu adalah 2.1. Nah, perlu saya ingatkan bahwa saat kita menyeting IP address ini, kedua komputer atau PC itu kita harus settingnya dengan satu blok ya. Maksudnya kalau misalnya di PC ini saya menggunakan 192.168 titik berapa, di komputer sebelahnya atau komputer yang satunya juga harus menggunakan juga 192.168 titik berapa. Nah, yang di ujungnya ini yang akan berbeda, tapi blok yang untuk 192.168 ini harus sama. Jadi tidak berbeda, tidak dibedakan PC satu dengan PC yang satunya. Nah, di sini saya sudah isikan 2.1 ya. Nah, untuk di komputer yang satunya kalian bisa menaruh IP address-nya 2.2. Jadi tinggal diganti saja 2.2 untuk PC yang satunya. Nah, setelah itu subnet mask-nya kita gunakan yang otomatis saja, yang default saja. Setelah sudah sudah mengisikan IP address, kita langsung oke saja. Terus close. Disconnected. Astagfirullah. Terus setelah itu kita pastikan dulu power off. Kita pastikan dulu firewallnya mati ya, karena kalau firewallnya hidup itu bisa. Nah, untuk cara mematikan firewallnya, kita masuk ke control panel, terus system and security, kita masuk saja di Windows Defender Firewall. Nah, di sini kebetulan saya sudah mati ya,
bisa terlihat pada tanda X merah ini. Nah, jika kalian di rumah masih warna hijau, bisa dirubah di bagian sini. Klik saja turn Windows Defender Firewall or off. Nah, tinggal di sini kita klik saja turn off Windows, turn off Windows ini. Langsung oke. Nah, sekali lagi pastikan Windows Vendor Firewall-nya itu dinonaktifkan ya. Nah, setelah kita sudah menyeting IP address, sekarang step selanjutnya kita mengecek atau melakukan pengecekan apakah IP-nya itu sudah terhubung atau tidak. Oke, sekarang kita masuk di CMD atau command prompt. CMD, terus kita ketikkan ping disertai dengan IP yang akan kita ngecek. Nah, karena saya di sini kan menggunakan 2.1 dan saya tadi sudah katakan bahwa PC yang satunya saya sudah setting juga menggunakan 2.2. Oke. Jadi kita akan mengecek PC yang satu apakah sudah terhubung dengan PC yang ini. Dengan cara kita ketikkan IP address-nya 192.168.2.2 ya, karena PC yang satunya saya settingnya dengan 2.2. Oke, sekarang kita enter. Nah, jika sudah terhubung maka dia akan muncul seperti ini, reply from 192.168.2.2. Nah, itu artinya sudah terhubung dengan komputer yang satu. Jadi jika sudah terhubung, sekarang saatnya kita mencoba untuk membagikan file melalui jaringan komputer peer-to-peer. Oke, saya praktekkan. Misalnya kita ingin men-sharing, misalnya ini ya. Ini saya sudah buatkan dokumen, contoh dokumen yang saya akan bagikan ke. Sekarang posisinya saya menjadi server yang akan membagikan ke klien dengan IP address, ingat sekali lagi dengan IP address kliennya 192.168.2.1. Oke. Jika sudah kita buat atau sudah memilih folder mana atau file mana yang akan kita sharing, maka misalnya ini ya, tes praktek Jarkom, kita klik kanan saja, terus properties, kita masuk ke sharing. Nah, di sini kita rubah dulu, maksudnya kita pastikan dulu, kita klik dulu di advanced sharing, dan sebelumnya ini enggak ada. Terus kita oke, saya ambil contoh lainnya. Ini saya sudah lakukan tadi. Coba saya contohkan Adobe. Oke, klik kanan di sini, properties, sharing, advance. Nah, tadi kan sudah tercentang karena saya sudah pernah membagikan sebelumnya. Di sini karena belum tercentang, maka kita centang share this folder. Dia memastikan apakah folder ini yang akan di sharing ke komputer klien. Kalau sudah, terus oke. Terus kita klik lagi share. Nah, di sini kita pilih kita akan data kita akan dilihat oleh siapa, kita bisa memilih siapa saja yang bisa melihat data kita. Nah, untuk kita bisa terlihat oleh semua orang yang terhubung dengan IP kita, maka klik saja everyone, terus di add, pilih di sini read and write.
read and write, terus share, dan close. Oke, sekarang itu kita bisa cek di klien apakah data kita sudah masuk atau file kita sudah masuk, dengan cara saya contohkan di sini ya, karena di PC saya yang satunya tidak terekam, jadi saya contohkan bagaimana cara untuk melihat apakah file kita sudah terkirim pada PC yang sudah kita sharing tadi, dengan cara ketikan backslash 2 kali disertakan dengan IP address yang sudah kita kirimkan, 168.2.2. Nah, enter. Nah, karena di sini saya di sini seharusnya di sini ya, seharusnya di apa namanya, di IP ini seharusnya 2.1 jika kita mengecek di PC yang satunya lagi. Karena saya di sini sebagai server, jadi saya mengetikkan saja maksud saya karena PC satunya tidak terekam, jadi saya memperlihatkan saja bagaimana cara untuk melihat file yang sudah dikirimkan oleh server ke klien. Nah, sekarang karena saya tadi juga PC saya sempat juga menjadi PC klien, maka saya sudah bisa melihat si PC yang sebelahnya itu atau komputer yang sebelahnya itu sudah mengirimkan data-data atau file-file ke komputer saya. Nah, dengan cara saya melihat tadi pakai backslash ya, dengan disertakan IP server. Saya kan IP-nya 2.1, sedangkan komputer satu kan 2.2. Jadi saya sertakan IP dari komputer yang satunya. Nah, ini sudah muncul. Ini merupakan data-data yang sudah dikirimkan oleh si PC yang satunya atau komputer yang satunya dengan IP address 192.168.2.2. Nah, ini salah satu folder. Nah, kita lihat apakah folder ini bisa di copy paste atau tidak sih. Ini adalah data yang di komputer satu ya. Ini adalah sekali lagi ini adalah data yang dikirimkan oleh PC yang sebelumnya. Nah, apakah bisa di copy paste atau bisa diperbanyak? Ya boleh. Kita coba ini akan mengambil ini cara membuat surat copy saja seperti biasa. Terus kita cantumkan di sini desktop, terus dipaste. Nah, bisa ya. Jadi datanya sudah ada di komputer kita. Oke, itu saja sebenarnya, gampang sekali ya cara untuk melakukan sharing data dengan menggunakan jaringan komputer peer-to-peer. Oke, simple, mudah. Yang penting satu, kita harus mengatur terlebih dahulu IP address-nya. Sebisa mungkin kita mengatur IP address-nya dalam satu blok, jadi tidak berbeda agar bisa dibaca IP-nya. Terus biasanya si jaringan komputer peer-to-peer ini adalah cara lama. Pada saat itu kan kita belum banyak yang memiliki flash disk, apalagi hard disk eksternal. Jadi
cara ini adalah cara terampuh untuk mengambil data jika kita tidak memiliki flash disk atau tidak memiliki alat transfer data yang eksternal ke komputer kita. Ini juga biasanya digunakan untuk sharing data jika data atau file yang kita inginkan dari komputer yang lain itu kapasitasnya besar. Misalnya kita flash disknya hanya berkapasitas misalnya hanya berapa megabyte. Kalau zaman saya kuliah itu memang kapasitas flash disk itu memang masih sangat minim. Jadi cara ini sangatlah ampuh untuk kita gunakan, jadi alternatif terampuh yang kita gunakan untuk meminta data dari teman tanpa menggunakan internet. Nah, kemarin di waktu saya kuliah juga kan masih susah tuh mendapatkan internet, wifi apalagi. Jadi kita hanya menggunakan kabelan saja. Nah, yang sangat terpenting pada penggunaan jaringan komputer peer-to-peer ini adalah kita tahu dan bisa merangkai kabel UTP. Jadi kita bermodalkan saja kabel, ya sudah bisa mengambil data dari komputer satu dengan komputer lainnya. Jadi begitu. Uh, Sekali lagi intinya pada jaringan komputer peer-to-peer ini kita menggunakan kabel UTP cross ya, cross bukan strike, karena seperti yang kita ketahui cross itu merupakan uh, apa apa namanya cross itu berfungsi untuk mentransfer atau menghubungkan antara dua PC yang sama. Jadi bisa dari PC ke PC, modem ke modem, seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya. Jika ada yang masih kurang jelas atau masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di pikiran khususnya mahasiswa saya, bisa menghubungi saya melalui WA atau email atau apapun itu yang bisa terhubungan dengan saya. Jika untuk yang orang lain di luar dari mahasiswa saya, bisa langsung komen saja pada kolom komentar saya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Saya masih banyak belajar untuk menjadi menjadi seseorang yang memberikan manfaat lebih, dalam artian membagikan ilmu-ilmu yang saya ketahui dengan cara men-sharing dengan menggunakan sosial media seperti YouTube sekarang. Jadi mohon untuk dukungannya dengan cara subscribe channel ini, men-sharing ke sosial media ke teman-teman jika dirasa video ini bermanfaat, dan selalu memberikan komen-komen positif pada kolom komentar agar saya lebih semangat lagi dalam memberikan video-video yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri dulu video ini. Semoga bermanfaat dan semoga pandemi COVID ini akan berakhir, agar saya bisa belajar mengajar pada teman-teman mahasiswa saya dengan tatap muka secara langsung. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.